Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan mata pelajaran kimia dengan materi sifat koligatif larutan. Silakan kalian perhatikan gambar di depan ini. Di sini ada gambar mobil yang sedang menebarkan garam ke jalan raya. Kenapa bisa ditebarkan atau harus menebarkan garam seperti ini? Nah, ternyata di jalan raya ini ditutupi oleh salju. Kenapa harus ditaburi garam? Apa tujuannya dan bagaimana manfaatnya? Nah, nanti kita akan bahas kenapa harus adanya penaburan garam di jalan raya ini. Terus, contoh lainnya adalah kenapa kita bisa membuat es mambo tanpa menggunakan kulkas, tapi bisa dengan menggunakan garam dan dengan menggunakan es batu. Tanpa dimasukkan ke dalam kulkas, ternyata es mambo tersebut bisa membeku. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita cari tahu jawabannya di materi sifat koligatif larutan. Tapi, sebelum kita membahas mengenai materi sifat koligatif larutan secara mendalam, alangkah baiknya kita mengingat kembali materi satuan konsentrasi larutan, yaitu tentang molaritas. Di mana molaritas adalah menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan. Tentunya kalian ingat ya, ini materi yang pernah dipelajari di kelas 10 dan dilanjutkan kembali di kelas 11. Rumus dari molaritas adalah M sama dengan N per V, atau bisa juga dengan M, simbol dari molaritas M ya, M kapital, yaitu gram per ml dikali dengan 1000 per mililiter. Jika volume larutannya bukan liter, pakailah rumus yang ini. Arti simbol masing-masing adalah sebagai berikut. M kapital, arti dari molaritas larutan, dengan satuan konsentrasinya adalah mol per liter. N adalah simbol dari jumlah mol zat terlarut dengan satuan mol, dan V adalah volume larutan dengan satuan liter. Materi yang kedua yang harus dikuasai sebelum kita mempelajari sifat koligatif larutan adalah molalitas. Berbeda dengan yang pertama tadi molaritas, yang ini adalah molalitas. Apa itu molalitas? Nah, molalitas menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam 1000 gram pelarut. Kalau molaritas tadi 1 liter larutan. Nah, kalau ini 1 kilogram pelarut, ya. Rumusnya seperti di bawah ini. M yaitu M-nya beda ya. Kalau molaritas tadi M-nya M kapital, kalau molaritas M-nya M kecil. N sama mol dibagi dengan P dengan satuan kilogram. Ini pakai rumus yang ini jika jumlah massa pelarutnya adalah sudah dalam kilogram. Atau boleh juga menggunakan rumus yang kedua ini. Jika massa dari pelarutnya adalah masih dalam satuan gram, pakailah rumus yang ini. Ini penjelasan dari masing-masing simbol. Bagaimana? Sudah bisa mengingat perbedaan atau konsep molaritas dan molalitas. Mudah-mudahan kalian ingat ya. Materi yang ketiga yang harus dikuasai di dalam atau sebelum mempelajari mengenai sifat koligatif larutan adalah fraksi mol diberi simbol dengan X. Fraksi mol ini adalah menyatakan perbandingan banyaknya mol zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan atau disebut juga dengan mol total. Rumusnya seperti di bawah ini. Yang pertama, fraksi mol zat terlarut yaitu perbandingan antara mol terlarut dibagi dengan mol total. Dan fraksi mol zat pelarut yaitu perbandingan antara mol pelarut dibandingkan dengan mol total. Jumlah mol fraksi mol zat pelarut dan zat terlarut adalah 1. Ya. Contoh soal untuk mengingat molaritas dan molalitas, cara menghitung molalitas dan molaritas. Soal yang pertama, hitunglah konsentrasi larutan yang dibuat dari 2 gram kristal natrium hidroksida yang dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 ml dengan massa molekul relatif NaOH adalah 40. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jumlah molnya kita cari dulu, yaitu dari
2 gram kristal NaOH dibandingkan dengan massa molekul relatif NaOH, yaitu 2/40. Jadi jumlah mol dari NaOH adalah 0,05 mol. Volumenya yaitu merubah. Ingat, di sini kan masih mililiter, rubah ke dalam liter, yaitu jadi dibagi 1000, maka volumenya adalah 0,5 liter. Sehingga konsentrasi larutan NaOH adalah 0,05 mol dibagi dengan 0,5 liter. Jadi konsentrasi larutan NaOH adalah 0,1 mol per liter. Atau boleh juga ini diberi simbol M, M-nya tapi harus M kapital ya, jadi 0,1 molar. Nah, yang kedua, contoh soal yang kedua, hitunglah molalitas larutan yang terjadi apabila 24 gram kristal magnesium sulfat dilarutkan dalam 400 gram air. MR magnesium sulfatnya adalah 120. Bagaimana penyelesaiannya? Ini hanya untuk mengingat kembali ya, nanti kalian harus sering berlatih agar tidak lupa. Sama seperti yang soal nomor 1, kita cari dulu jumlah molnya. Jumlah mol dari magnesium sulfat, yaitu bandingkan antara massa magnesium sulfat dibandingkan dengan MR. Massanya 24, MR-nya adalah 120, sehingga mol dari magnesium sulfat adalah 0,2 mol. Jumlah massa pelarutnya adalah 400 gram. Nah, kita masukkan ke dalam rumus molalitas, yaitu mol dikali 1000 per P. P-nya di sini gram ya. Jadi, molalitasnya adalah 0,5 molar. Itu contoh soal mengenai molalitas dan molaritas. Nah, sekarang kita bahas apa saja sih sifat koligatif larutan itu? Yang akan kita bahas pertama adalah penurunan tekanan uap atau diberi simbol delta P. Menurut Francois Mary Rowell, bahwa besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya. Sedangkan menurut hukum Rowell, perhitungan atau untuk menentukan tekanan uap larutan bisa dihitung dengan menggunakan rumus P0 atau yang disebut juga dengan tekanan uap pelarut murni dikali dengan fraksi mol zat pelarut. Nah, ini rumus untuk menentukan tekanan uap larutan berdasarkan hukum Rowell. Di sini ada gambaran bagaimana terjadinya penurunan tekanan uap. Perhatikan bagaimana penambahan gula mengurangi tekanan uap air. Dengan bertambahnya zat terlarut nih ke sini, maka tekanan uap air akan berubah. Ini masuk ke sini, maka tekanan uap airnya akan semakin berubah. Jadi selisih antara ini penguapannya akan berubah. Ini dalam prakteknya ya. Besarnya penurunan tekanan uap larutan atau delta P merupakan selisih dari tekanan uap larut murni atau P0 dengan tekanan uap larutan atau P. Sehingga bisa diperoleh rumus P sama dengan P0 dikali fraksi mol pelarut. Maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Nih, delta P yaitu P0 dikurangi P0 kali X pelarut. P0 dikali X pelarut itu adalah P. Jadi, P0 dikurangi P. Nah, karena P-nya rumusnya ini, jadi di sini dirubah. Ya. Jadi, delta P yaitu P sama dikali 1 dikurangi X fraksi mol pelarut ya. Kenapa jadi 1 kurangi fraksi mol pelarut? Dari sini. Nah, karena fraksi mol terlarut itu bisa diperoleh dari 1 dikurangi fraksi mol pelarut. Nilai penurunan tekanan uap larutan dapat dirumuskan sebagai berikut. Berdasarkan penjelasan ini, maka diperoleh rumus di bawah ini. Delta P sama dengan P0 kali X terlarut.
Dari sini ya, turunan dari rumus yang atas. Dengan keterangan delta P-nya adalah penurunan tekanan uap larutan dan X terlarutnya adalah Praksimo zat terlarut. Ini rumus yang harus kalian ingat. Tekanan dengan suhu larutan dan pelarut. Di dalam gambar ini bisa terlihat ya, bahwa suhu ketika tekanan uap di atas permukaan zat cair sama dengan tekanan udara luar. Itulah yang disebut dengan titik didih. Besarnya kenaikan suhu itulah yang disebut dengan kenaikan titik didih, atau biasa juga diberi simbol dengan delta TB. Nah, di sini adanya delta TB itu bisa dilihat dari sini. Nih, ini delta TB. Ini adalah titik didih pelarut. Ini ya. Sedangkan ini adalah pertemuan antara tekanan uap dari larutan dengan suhu. Nah, di sini selisih antara titik didih pelarut dengan titik didih larutan inilah yang disebut dengan delta TB, atau disebut juga dengan kenaikan titik didih. Nah, ini secara diagramnya bisa digambarkan seperti ini ya. Lanjut. Nah, di sini bisa kalian peroleh data mengenai nilai beberapa tetapan titik didih dari beberapa pelarut. Antaranya air. Nilai tetapan titik didihnya adalah 0,52. Benzena 2,53, camfer 5,95, CCl4 atau karbon tetraklorida 5,03 dan seterusnya sampai ke asam asetat 3,07. Bisa dilihat di tabelnya ya. Ini adalah tetapan. Yang namanya tetapan nilainya pasti sudah tetap, tidak akan berubah. Bagaimana cara membacanya atau apa artinya? Artinya kita ambil contoh yang air ya. Nih, nilai KB untuk air 0,52. Ini artinya jika di dalam air ini nanti dilarutkan 1 molal, apa saja yang dilarutkannya? Kalau dilarutkannya zat terlarutnya sebanyak 1 molal, maka kenaikan titik didih air itu akan naik sebesar 0,52. Tapi, jika yang dilarutkannya sebanyak 2 molal, maka kenaikan titik didihnya adalah jadi 1,04. Setiap 1 molar 0,52. Kalau 2 molal jadi 1,04. Jadi dikali 2. Bagaimana kalau setengahnya? Kalau yang dilarutkannya adalah 0,5 molal, berarti kenaikan titik didihnya jadi 0,26. Dan begitu seterusnya. Jadi, kalikan antara nilai KB ini dikalikan dengan nilai molal zat terlarut. Contoh soalnya, suatu jenis senyawa karbon yang baru ditemukan akan ditentukan massa molekul relatifnya. Jika 15 gram senyawa tersebut dilarutkan dalam 180 gram air pada suhu tertentu, tekanan uapnya sebesar 19,4. Jika pada suhu tersebut tekanan uap air murninya adalah 20 mm Hg, tentukan massa molekul relatif dari senyawa tersebut. Sini penyelesaiannya. Pertama kita cari dulu mol air. Mol air, cara menentukan mol air adalah gram per mr. Jadi massa air dibagi dengan mr air. MR air sudah kita ketahui bersama bahwa nilainya adalah 18. Massa airnya dalam soal ini sudah ada, sudah jelas 180. Maka mol airnya adalah 180 dibagi 18, sehingga mol airnya adalah 10. Dari soal ini pun bisa diperoleh data di mana P0 atau tekanan uap pelarut murni adalah 20 mm Hg. Dan tekanan uap larutannya adalah 19,4. Ini ya, ada dalam soal. Sehingga selisihnya atau disebut dengan delta P yaitu 0,6 mm Hg, yaitu dari P0 dikurangi P. Jadi 0,6. Dari data atau nilai delta P ini kita bisa mendapatkan nilai Praksimo zat terlarut karena rumusnya delta P yaitu P0 dikali Praksimo
zat terlarut. Delta P-nya 0,6 sudah diketahui, P0-nya ada di dalam data soal 20, sehingga Praksimo zat terlarutnya adalah kita konversi dari rumus perkalian ini menjadi rumus pembagian, yaitu 0,6 dibagi 20, maka Praksimo zat terlarutnya adalah 0,03. Ingat sekarang gunakan rumus Praksimol. Praksimol itu adalah kalau kita akan mencari Praksimol zat terlarutnya, berarti mol terlarut dibagi dengan mol total. Mol total itu adalah jumlah dari mol terlarut ditambah mol pelarut. Praksimol zat terlarutnya sudah diketahui, yaitu 0,03, peroleh dari yang atas tadi ini ya. Ya, sekarang masukkan ke sini. Nah, karena nilai mol terlarutnya itu kecil, maka jumlah mol terlarut dengan jumlah mol pelarut itu dianggapnya nanti akan menghasilkan tetap nilainya 10, sehingga yang ini diabaikan. Jadi akan diperoleh 0,03 mol, 0,03 itu sama dengan N terlarut dibagi 10, sehingga mol terlarut atau mol senyawa. Nah, ini konversi dari pembagian berubah menjadi perkalian. 0,03 dikali 10, jadi mol zat terlarutnya adalah 0,3 mol. Dari sini kita bisa dapat nilai massa molar senyawa. Nilai MR atau massa molar senyawa itu dari perbandingan antara massa terlarut atau massa zat dibagi dengan mol zat, maka MR-nya adalah 50. Nah, ini penyelesaian dari contoh soal di atas ya. Sekarang kita bahas mengenai kenaikan titik didih atau delta TB. Bagaimana kenaikan titik didih atau delta TB bisa kita peroleh? Nah, nilai besarnya titik didih, besarnya kenaikan titik didih larutan merupakan hasil kali antara tetapan titik didih dengan konsentrasi atau molalitas. Maka diperoleh rumus sebagai berikut. Delta TB sama dengan KB dikali M. KB adalah tetapan kenaikan titik didih. M adalah simbol dari konsentrasi dengan satuan molar. Titik didih larutan merupakan titik didih pelarut ditambah dengan besarnya kenaikan titik didih. Nah, ini rumusnya. Titik didih larutan adalah jumlah dari titik didih pelarut dijumlahkan dengan kenaikan titik didih. Oleh karena molaritas larutan dirumuskan sebagai berikut, nah ini yang tadi ya, maka untuk menentukan delta TB bisa juga dengan menggunakan rumus KB kali mol kali 1000 per P. Ini tadi sudah dibahas di awal. Tapi yang perlu kalian ingat adalah ini, delta TB yaitu KB dikali M. Nyari M-nya adalah N per P atau boleh pakai rumus yang ini ya. Lanjut. Di sini kalian perhatikan ada data mengenai pertama mengenai jenis-jenis pelarut, yang kedua menilai titik didih dari beberapa pelarut, nilai KB-nya dan konsentrasinya, terus kenaikan titik didihnya berapa, titik didih larutannya berapa. Di sini contoh, kita ambil contohnya yang pertama, jenis pelarutnya adalah air, titik didih air adalah 100, nilai KB dari air adalah 0,52 yang tadi ketetapan ya. Misalkan ke dalam air ini dilarutkan 1 molar zat terlarut, maka kenaikan titik didihnya yaitu dari sini nih, ini pakai rumus yang ini, KB dikali M. KB-nya adalah 0,52, M-nya adalah 1 kali K jadi 0,52. Maka kenaikan titik didihnya adalah 0,52 dan titik didih larutannya adalah jumlahkan antara ini 0,52 tambahkan 100. Jadi 100,52. Jadi titik didih larutannya adalah 100,52. Contoh yang kedua, pelarut yang kita gunakan adalah benzen. Benzen memiliki titik didih 80 derajat Celcius. Nilai tetapan titik didihnya adalah 2,53. Kita tambahkan ke dalam benzen ini 2 molar zat terlarut, sehingga terjadi kenaikan titik didih sebesar 5,06, yaitu hasil kali dari 2 dikali 2,53. Maka titik didih larutannya menjadi 80 ditambah 5,06, maka jadi 85,06. Contoh yang terakhir adalah jenis pelarutnya kloroform.
Kloroform memiliki titik didih 61 derajat Celcius. Nilai tetapan titik didihnya adalah 3,63. Ke dalam kloroform tersebut dilarutkan 0,5 mol zat terlarut, sehingga kenaikan titik didihnya kita kalikan 3,63 dikali 0,5, maka kenaikan titik didihnya jadi 1,81. Nah, akibatnya titik didih larutan kloroform tersebut, kloroform yang setelah ditambahkan zat terlarut, kenaikannya yang 1,81, titik didihnya menjadi 62,81. Nah, itu beberapa contoh perhitungan dari kenaikan titik didih dan titik didih larutan. Nah, agar kalian bisa memahami konsep ini dengan lebih maksimal, maka kerjakan latihan soal berikut ini. Silahkan dibuka buku paket 3 serangkai, halaman 7 cukup kalian kerjakan nomor 1 saja, dan halaman 14 nomor 3 saja. Terima kasih buat perhatiannya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa kalian pahami dan silahkan kerjakan latihan soalnya. Semangat! Insya Allah kalian bisa. Silahkan kerjakan mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sekarang kalian perhatikan di sini